Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kalkulus diferensial, yaitu dengan fungsi dengan satu variabel bebas. Nah, jadi kalkulus itu sendiri adalah konsep dari matematika yang mempelajari tentang analisis tingkat perubahan dari suatu fungsi, ya. Analisis tingkat perubahan itu sangat diperlukan dalam penerapan ekonomi dan bisnis karena nilai dari variabel-variabel ekonomi dan bisnis itu dapat berubah-ubah atau bisa juga dapat diubah-ubah oleh analisis atau oleh ekonom sesuai dengan situasi yang diperlukan. Nah, kalkulus itu terdiri dari dua bidang studi. Yang pertama adalah kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Nah, kalau kalkulus diferensial itu mempelajari mengenai tingkat perubahan rata-rata atau tingkat perubahan seketika dari suatu fungsi. Sedangkan kalkulus integral itu mempelajari mengenai pencarian nilai fungsi asal bila diketahui nilai perubahannya dan juga penentuan luas bidang di bawah kurva yang dibatasi oleh sumbu X. Biasanya konsep kalkulus ini atau kalkulus diferensial ini itu kalau di bidang ekonomi dan bisnis itu untuk membandingkan perubahan dari suatu keseimbangan lama ke keseimbangan yang baru, atau bisa juga disebut dengan analisis statis komparatif. Nah, di situ kita akan mencari tahu tingkat perubahan, yaitu tingkat perubahan nilai keseimbangan variabel endogen terhadap parameter khusus atau variabel eksogennya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kalkulus diferensial ini. Saya akan bahas mengenai limit, kontinuitas, derivatif pertama, lalu aturan-aturannya, serta derivatif kedua, serta derivatif yang lebih tinggi. Yang pertama itu limit, ya. Jadi dalam matematika itu konsep limit itu digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi, ya, saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga, atau bisa juga sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Ya, di sini limit dari suatu fungsi itu untuk menjelaskan konsep limit dari suatu fungsi itu kita punya 4 elemen, ya. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah variabel X. Nah, yang kedua fungsi X, di mana fx atau variabel terikat Y itu sama dengan fx. Yang ketiga itu adalah konstanta L, dan yang keempat adalah konstanta N. Nah, dari keempat ini kita akan mencari beberapa nilai yang mendekati variabel terikat Y sama dengan fx, ya. Kalau variabel X-nya mendekati nilai tertentu atau misalnya katakanlah nilainya yaitu yn. Nah, jadi pernyataan variabel bebas X mendekati nilai tertentu atau konstanta N itu merupakan suatu limit kalau nilai variabel X itu berubah-ubah sedemikian rupa sehingga selisih absolut X dan N, yaitu X dikurang N, itu menjadi tetap lebih kecil daripada bilangan positif yang telah ditentukan terlebih dahulu. Atau pernyataan X mendekati N itu kalau kita tulis seperti ini, ya, X mendekati N. Nah, seperti ini bacanya, ya. Nah, kalau jika fx mendekati nilai L, ketika nilai X mendekati N tetapi X itu tidak sama dengan N, maka L adalah limit dari fungsi fx ketika X mendekati N. Nah, kita bisa tulis seperti ini, ya. Limit X mendekati N, fx sama dengan L. Nah, seperti ini. Sebagai contoh di sini ada limit X mendekati 3, itu nilai dari fx-nya yaitu sebesar 4x kuadrat itu sama dengan 36. Berarti bahwa fungsi jadi kita bacanya bahwa fungsi 4x kuadrat itu mendekati 36 ketika X mendekati tetapi tidak mencapai nilai 3, ya. Karena tadi X yang mendekati 3 tapi dia tidak mencapai nilai 3, atau bisa juga mendekati 3 atau kurang dari 3, ya.
Jadi fungsi 4x kuadrat itu mendekati 36 ketika x-nya mendekati tetapi tidak mencapai nilai 3. Nah, itu bacanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah limit sisi dan limit sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kalau dia di sini limit x mendekati n kurang di sini ya, fx sama dengan L, maka ini adalah limit sisi kiri ya. Yang ini adalah limit sisi kiri, sedangkan kalau n-nya plus, ini adalah limit sisi kanan. Ya. Jadi syarat limit ada itu kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau syarat limit itu ada, itu syaratnya ini ya. Limit kiri itu sama dengan limit kanan. Jadi kita harus ingat ya, kalau mau ada limitnya itu limit kiri harus sama dengan limit kanan. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa dalil ya, dalil atau sifat dari suatu limit yang dapat membantu kita dalam pencarian nilai limit dari suatu fungsi. Kalau ada, nah ini ada beberapa dalilnya. Yang pertama itu limit x mendekati n di mana k-nya yaitu adalah k. Jadi kalau misalkan kita kasih contoh fx atau limit ya di sini ya, limitnya belum. Oke, jadi di sini dimisalkan yaitu limit x mendekati 3. Lalu di sini nilai k-nya konstanta ya, misalnya 5, maka hasilnya, jadi kalau dia bentuknya di sini konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri ya, berarti di sini adalah 5. Atau bisa juga misalnya limit x mendekati 2 di sini 7, maka hasilnya adalah 7. Dan seterusnya. Jadi limit x mendekati limit dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri ya. Terus yang kedua, limit x mendekati n di mana k konstanta dikali fungsi x itu adalah k dikali limit dari x mendekati n dikali fungsinya. Jadi sebagai contoh di sini limit x mendekati 4, lalu di sini ada misalnya 5 misalnya, di sini konstantanya 5, lalu f fungsinya adalah x kuadrat misalnya ya. Nah, berarti itu sama saja dengan k-nya itu adalah angka 5 ya, 5. Lalu di sini limit x mendekati 4, fungsinya adalah x kuadrat. Nah, di sini maka hasilnya adalah 5 dikali x kuadrat. X-nya di sini mendekati 4 ya, berarti di sini 4, x-nya kita ganti dengan 4 lalu kita kuadratkan. 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16, 16 kali 5 itu hasilnya adalah 80. Lalu selanjutnya yang ini, limit x mendekati n fx plus minus gx itu sama saja dengan limit x mendekati n fx plus minus limit x mendekati n dikalikan gx. Jadi bisa plus bisa min ya di sini ya. Jadi misalnya saya ambil contoh yang plus sama min aja ya. Jadi misalnya di sini limit x mendekati 3, di sini x kuadrat min 4x kuadrat plus 5x. Misalnya gitu ya, ini ada min ada plusnya ya. Itu berarti sama saja dengan limit x mendekati 3 x kuadrat dikurangi limit x mendekati 3 ini 4 x kuadrat min 4x ya. Sorry, ini min 4x plus 5 aja deh, gini ya, boleh. Jadi x kuadrat min 4x, lalu di sini plus limit x mendekati 3, lalu di sininya 5. Sehingga kalau kita jabarkan berarti sini x yang kita ganti dengan 3 berarti 3 kuadrat dikurang 4, x yang kita ganti dengan 3 jadi 4 kali 3 ya, 12. Lalu limit
Nah, limit X mendekati 3 ininya 5 berarti sama dengan seperti ini ya. Berarti dia hasilnya adalah 5. Nanti kalau kita cari jawabannya adalah 3 kuadrat itu 9. 9 dikurang 12 itu adalah min 3. Min 3 ditambah 5 itu adalah 2. Nah, ini hasilnya ya. Lalu selanjutnya ada limit X mendekati N, Fx dikali Gx sama dengan limit X mendekati N Fx dikali limit X mendekati N Gx. Nah, sebagai contoh di sini limit X mendekati berapa ya? Yang enak itu misalnya 3 deh boleh. Lalu di sini X plus 3 X min 2. Nah, jadi yang X plus 3 ini adalah Fx dan yang ini adalah Gx. Oke. Selanjutnya menjadi limit X mendekati 3 X plus 3 lalu dikalikan ya. Jadi ini dikalikan limit X mendekati 3 lalu di sini X min 2. Sehingga kalau kita hasilkan itu menjadi limit X-nya 3 ya, mendekati 3 berarti X-nya kita ganti dengan 3 yaitu 3 plus 3 hasilnya 6. Yang ini dikalikan 3 dikurang 2 itu 1 berarti hasilnya adalah 6. Lalu untuk nomor 5 yang ini ya, di sini deh boleh. Untuk nomor 5 di sini limit X mendekati N, ini untuk pembagian ya, kalau ini untuk perkalian, yang ini adalah pembagian. Fx dibagi dengan Gx sama dengan limit X mendekati N Fx dibagi limit X mendekati N Gx. Berarti kalau kita misalkan sebagai contoh limit X mendekati 4, lalu di sini ada soalnya yaitu X kuadrat plus 6 per misalnya X min 2, itu berarti sama saja dengan limit X mendekati 4, Fx-nya yaitu adalah X kuadrat plus 6 dibagi dengan limit X mendekati 4, yang ini adalah X min 2. Sehingga di sini hasilnya adalah X-nya kita ganti dengan 4, jadi 4 kuadrat ditambah 6, lalu yang ini adalah 4 dikurang 2. Sehingga hasilnya 4 kuadrat itu 16, 16 ditambah 6 itu adalah 22, dibagi 4 kurang 2 itu adalah 2, berarti 22 dibagi 2 adalah 11. Jadi limit X mendekati 4, dimana fungsinya adalah X kuadrat plus 6 dibagi dengan X min 2, itu hasilnya mendekati 11. Lalu untuk dalil yang terakhir, limit X mendekati N, X yang fungsinya yang dipangkatkan dengan N, maka sama saja dengan limit X N Fx yang dipangkatkan dengan N. Jadi sebagai contoh, misalnya di sini biar lebih jelas, limit X mendekati 5 X min 3 kuadrat itu sama saja dengan limit X mendekati 5 ya, di sini X min 3 ya, sama saja seperti ini yang dipangkatkan dengan 2. Sehingga kita bisa tahu limit X mendekati 3 berarti X dikurang 3 berarti 5 dikurang 3 itu adalah 2, lalu baru dipangkatkan 2, sehingga hasilnya adalah 4. Jadi limit X mendekati 5 di mana fungsinya adalah X min 3 yang dikuadratkan, itu hasilnya adalah 4. Selanjutnya adalah kontinuitas ya. Jadi pembahasan tentang konsep limit pada bagian terdahulu itu digunakan untuk menentukan apakah suatu fungsi kontinu atau diskontinu ya. Karena konsep limit dengan kontinuitas itu mempunyai hubungan yang erat. Kalau dilihat dari grafik, suatu fungsi itu dapat digambarkan di atas kertas tanpa mengangkat pena atau pensil dari kertas tersebut, maka itu namakan kontinu. Sedangkan kalau dia penggambarannya ada yang garis putus-putus atau patah, itu namanya diskontinu. Nah, di sini ada beberapa syarat continue ya. Pada titik X sama dengan N itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah Fn itu terdefinisi. Lalu yang kedua, limit X mendekati N
di mana fungsinya itu fx itu ada. Lalu yang ketiga adalah limit x mendekati n, di mana fx itu mendekati fn. Nah, jadi suatu fungsi itu akan menjadi kontinu ya kalau dia ada 3 syarat itu ya. Yang pertama titik n itu harus berada di domainnya fungsi. Lalu yang kedua itu harus punya limit pada titik tertentu, dan yang ketiga itu adalah limit pada titik tersebut itu harus sama dengan nilai fn pada titik tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu diingat ya, kalau salah satu saja itu tidak terpenuhi syaratnya, maka dipastikan itu tidak kontinu. Jadi harus 3-3-nya ya. Jadi di sini kita contohkan ya. Misalnya di sini sebagai contoh ada fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, di sini ya, misalnya saya ada punya contoh seperti ini. Kita akan melihat nilai di mana di sini limitnya ya. Di sini limitnya, maka di sini seperti ini ya. Limit x mendekati 2, x kuadrat min 4, x min 2 ya. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang pertama yaitu fn harus terdefinisi ya. Jadi fn-nya harus terdefinisi. Berarti f, kita akan mencari yang pertama yaitu fn. N-nya di sini adalah x ya. X-nya sama dengan n, berarti di sini n-nya adalah nilainya 2. Berarti f2 sama dengan x kuadrat, atau kita langsung ubah saja ya, x-nya menjadi nilai 2 kuadrat min 4 per 2 dikurang 2. Nah, di sini berarti 4 dikurang 4, 0, dibagi dengan 2 kurang 2 itu 0. 0 dibagi 0. Nah, segala sesuatu yang dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Jadi kalau sudah tidak terdefinisi, berarti dia syarat satunya saja sudah tidak terpenuhi, maka dia dipastikan discontinue. Nah, ini kita pastikan bahwa ini adalah discontinue. Lalu kita cari contoh lain ya. Misalnya yang contoh yang kedua yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2. Lalu di sini misalnya di sini 14 untuk x sama dengan 4. Ini x kuadrat min 2. Misalnya sini untuk semua x kecuali 4. Nah ya, jadi misalnya kalau 4 itu hasilnya 14, tapi kalau kecuali 4 misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu kita pakai rumus yang atas. Nah, kita akan cari dulu syarat yang pertama, yaitu fn-nya harus terdefinisi. Yaitu berarti limit x-nya mendekati 4 ya. Di sini adalah x kuadrat min 2. Itu hasilnya berarti 4 kuadrat min 2. 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16. 16 dikurang 2 itu adalah 14. Oke, berarti dia terdefinisi ya, yang pertama ya. Terdefinisi. Lalu yang kedua, limit dari x mendekati n itu fx itu ada. Jadi berarti limit x mendekati n tadi dari x kuadrat min 2 itu limitnya adalah sebesar 14 ya. Berarti dia ada, limitnya ada ya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu misalnya tadi ya, limit x mendekati 4, fx-nya yaitu x kuadrat min 2, berarti dia ini tadi ya hasilnya kalau dia x-nya 4, berarti di sini adalah hasilnya 14 ya. Berarti di sini adalah 14. Berarti limit fx sama fn itu sama ya.
ini fn-nya 14, fx-nya tadi adalah 14. Jadi atau limit dari f4 ya. Ini saya hapus saja deh biar paham. Jadi di sini nilai dari f4 ya, ini kan 4 ya. f4 itu hasilnya adalah 14. Apakah sama nilai limit xn? Limit xn mendekati x mendekati n fx itu adalah 14 ya. Maka di sini yang ketiga f4 itu sama dengan limit x mendekati 4, di sini x kuadrat min 2. Jadi karena tiga-tiganya terpenuhi, maka untuk soal yang ini ini adalah continue. Oke, next. Ini ada beberapa definisi kontinuitas ya. Jadi bisa dibaca di situ. Yang pertama, suatu fungsi fx itu dikatakan kontinu kalau interval terbuka, terus dia kontinu pada setiap titik dalam interval itu. Yang kedua, kalau fx-nya itu konstanta, maka fx itu kontinu pada semua x. Jadi ini definisi saja ya. Jadi terlalu di sini ada fx sama dengan x pangkat n itu bilangan bulat positif, maka dipastikan bahwa fx itu kontinu juga pada semua x. Lalu fx itu adalah kontinu di titik x0 dalam domainnya dan k itu adalah konstanta, maka fx juga kontinu pada x0. Jadi selain kontinu pada x, dia juga kontinu juga pada x0. Lalu yang ini, jika fx dan gx itu kontinu pada titik x0, di mana x0 adalah domain dari kedua fungsi f dan g, maka fungsi fx, gx, hx itu fx itu adalah fx ditambah gx, gx besar itu adalah fx kecil dikurang gx kecil, sedangkan hx itu adalah fx dikali gx. Ya, ini juga kontinu di x0. Itu adalah beberapa definisi tentang kontinuitas. Selanjutnya di sini ada tingkat perubahan dan derivatif. Jadi dalam fungsi linier itu kemiringan kurva untuk tingkat perubahan derivatif itu adalah konstan atau sama dengan domainnya, di mana tingkat perubahan variabel y itu sebagai akibat dari variabel x selalu sama di sepanjang garis lurus. Nah ya. Jadi biasanya kalau untuk tingkat derivatif atau tingkat perubahan itu biasanya dilambangkan dengan huruf delta ya. Delta itu yang seperti ini namanya delta. Nah, atau itu huruf besar Yunani ya. Jadi misalnya di sini ada delta y dan delta x. Nah, delta y itu perubahan dari variabel y, sedangkan delta x itu adalah perubahan dalam variabel x. Nah, jadi seperti itu. Ada beberapa tahap untuk mencari turunan atau tingkat perubahan dari derivatif. Yang pertama yaitu kita cari dulu delta y per delta x-nya. Ini rumusnya ya, fx plus delta x min fx dibagi delta x itu. Lalu yang kedua, dy per dx itu sama dengan f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, di mana delta y dibagi dengan delta x. Nah, biar lebih mudahnya kita ke contoh soalnya saja, yaitu y sama dengan fx sama dengan 5x kuadrat plus 3. Ya, kita akan mau cari dy per dx nya. Jadi step pertama kita harus cari delta y per delta x nya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini rumusnya adalah untuk mencari delta y per delta x, itu rumusnya adalah fx plus delta x dikurang fx per delta x. Nah, di sini fungsinya kita tahu ya bahwa fungsi x plus delta x itu adalah fx ya, dari fx-nya ya. Jadi berarti di sini 5
Nah, x-nya ini, x yang ada di sini itu diganti dengan x plus delta x. Berarti x plus delta x yang dikuadratkan ditambah 3, ya kan, fungsinya tadi dikurangi dengan fx. Fx-nya yaitu adalah 5x kuadrat ya. Fungsinya tadi fx-nya adalah 5x kuadrat plus 3. Nah, oke, ini ya. Lalu kita bagi dengan delta x. Sehingga kita tinggal kalikan, berarti 5 kali x itu adalah, ini x ya. Oh ya, ini yang di dalam dulu deh. Ini soalnya ada kuadratnya ya. X plus delta x dikuadratkan, itu hasilnya adalah x kuadrat plus 2 dikali x 2x dikalikan delta x. Lalu yang ini delta x dikuadratkan menghasilkan delta x kuadrat, baru ditambah dengan 3 dikurangi dengan ini 5x kuadrat plus 3 yang dibagi dengan delta x. Lalu selanjutnya kita kalikan 5x kuadrat ya, 5 dikali x itu 5x kuadrat ditambah 5 dikali 2x delta x itu hasilnya adalah 10 x delta x. Lalu yang ini 5 dikali delta x kuadrat itu hasilnya adalah 5 delta x kuadrat ditambah 3. Yang ini min 5x kuadrat. Yang ini min ketemu plus itu adalah min 3 per delta x. Nah, yang ini ya. Yang ini 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat itu habis ya. Lalu yang ini plus 3 dikurangi 3 itu juga habis. Sehingga menyisakan 10x delta x plus 5 delta x kuadrat per delta x. Kalau kita faktorkan ini delta x ya, buka kurung 10x plus 5 delta x dibagi dengan delta x. Kita coret ya delta x dengan delta x sehingga menghasilkan delta y per delta x itu hasilnya adalah 10x plus 5 delta x. Nah, ini adalah langkah yang pertama ya. Lalu langkah yang kedua itu kita cari limit dari hasil bagi perbedaan ketika x-nya mendekati 0. Ini yang cara yang pertama. Lalu cara yang kedua ya, yang ini ya, dy per dx itu sama dengan limit delta x mendekati 0, di mana delta y dibagi delta x tadi kita dapat yaitu hasilnya adalah 10x plus 5 delta x. Nah, berarti kalau misalnya di sini delta x yang kita kalikan dengan 0 berarti 10x ditambah 5 dikali dengan 0. Berarti dy per dx nya hasilnya adalah 10x. Jadi dari fungsi y sama dengan 5x kuadrat plus 3, maka turunannya yaitu dy per dx hasilnya adalah 10x. Jadi dia ada dua cara ya, cara yang pertama dan ini adalah cara yang kedua. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa aturan-aturan diferensiasi. Aturan-aturan diferensiasi ini untuk fungsi dengan satu variabel bebas, yaitu ada fungsi konstan, fungsi pangkat, fungsi konstanta kali dengan fungsi pangkat dan seterusnya ya. Masih banyak, di sini ada 17 kalau nggak salah ya. 17 aturan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi konstan.
Jadi di sini derivatif dari suatu fungsi konstan itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau Y sama dengan K konstanta, maka turunan dari Y-nya itu adalah 0. Contohnya Y sama dengan 15, berarti F aksen X-nya yaitu adalah 0. Jadi karena di sini nggak ada X-nya, berarti 15-nya kita turunkan jadi 0. Atau bisa juga Y sama dengan 17, maka Y aksennya atau dy per dx sama ya, y dy per dx atau f aksen x itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada fungsi pangkat, y sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali x yang dipangkatkan dengan n-1, di mana n itu adalah bilangan nyata. Sebagai contoh, di sini adalah y sama dengan x pangkat 3. Sehingga kalau kita mau turunkan, berarti dy per dx, di sini n-nya adalah 3 ya. Kalau kita di sini n-nya 3, berarti di sini dy per dx-nya n berarti 3, lalu x n-nya adalah 3 dikurang 1, sehingga dy per dx-nya adalah 3x kuadrat. Nah, ini untuk fungsi pangkat. Selanjutnya untuk konstanta kali dengan pangkat. Nah, di sini sebagai contoh y sama dengan k dikalikan x pangkat n, maka turunannya ya adalah n dikali k dikalikan x yang dipangkatkan dengan n-1, di mana k itu adalah konstantanya. Sebagai contoh, di sini ada y sama dengan 3x kuadrat. Berarti di sini k-nya adalah 3, lalu n-nya adalah 2. Sehingga kalau kita turunkan dy per dx, rumusnya adalah n-nya 2, lalu k-nya 3, x, lalu sini n-1, 2 dikurang 1, sehingga dy per dx-nya itu sama saja dengan 2 dikali 3, itu hasilnya adalah 6, lalu di sini x, ini 2 kurang 1 itu adalah 1 ya, berarti hasilnya adalah 6x, sehingga turunan dari y sama dengan 3x kuadrat adalah 6x. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan dari suatu fungsi. Jadi kalau dia di sini y sama dengan fx ditambah gx, maka turunannya yaitu turunan dari fx ditambah turunan dari gx, ya, di mana f sama g itu bisa didiferensiasikan. Sebagai contoh, di sini ada y sama dengan x kuadrat plus 6x, berarti x kuadrat ini adalah fx-nya, 6x itu adalah gx-nya. Berarti kita akan cari dulu f aksen x dan g aksen x-nya. Nah, berarti turunan dari sebentar, di sini kita hapus dulu. Jadi dimisalkan fx sama dengan x kuadrat, berarti kita tahu ya bahwa f aksen x-nya yaitu di sini adalah n ya, berarti 2 berdasarkan rumus yang tadi ya, rumus di aturan yang kedua, bisa di flashback lagi, berarti sini 2x pangkat 2 dikurang 1, sehingga menghasilkan 2x. Sedangkan untuk gx itu adalah 6x, sehingga g aksen x-nya berarti 6x, berarti nilainya adalah 6 turunan dari gx sama dengan 6x itu adalah 6 ya. Kalau kita tuliskan, berarti dy per dx berarti f aksen x-nya yaitu adalah 2x, lalu gx-nya adalah 6. Berarti turunan dari y sama dengan x kuadrat plus 6x itu adalah 2x plus 6. Selanjutnya adalah hasil kali fungsi. Kalau diketahui rumusnya adalah y sama dengan u kali v, di mana u itu adalah fx dan v itu adalah gx, maka turunannya adalah fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Sebagai contoh, di sini ada y sama dengan x kuadrat plus 4x dikalikan dengan x plus 3. Di sini x plus 4x kita anggap sebagai fx, sedangkan x plus 3 itu kita anggap sebagai gx.
Berarti di sini fx sama dengan x kuadrat plus 4x. Di sini berdasarkan rumus kita butuh f aksen x dan g aksen x. Sehingga di sini f aksen x-nya terlebih dahulu, turunannya yaitu x kuadrat, turunannya adalah x kuadrat ya, ini tadi turunannya adalah 2x. Lalu kalau 4x turunannya, nah ini 6x turunannya 6. Kalau 4x turunannya adalah 4. Lalu selanjutnya ada gx. Kita cari gx-nya yaitu x plus 3. Berarti g aksen x, turunan dari x itu adalah 1. Turunan dari 3 itu adalah 0. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Kita sudah dapat f aksen x dan g aksen x-nya. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus. Sehingga dy per dx itu sama dengan fx-nya yang ini, dikalikan g aksen x-nya 1, ditambah gx-nya yaitu x plus 3, dikalikan f aksen x yaitu adalah 2x plus 4. Sehingga yang ini jadi x kuadrat plus 4x dikalikan 1 tetap ya, x kuadrat plus 4x. Lalu kita tambahkan dengan, nah ini kita kalikan terlebih dahulu, x dikali 2x menjadi 2x kuadrat, x dikali 4 menjadi 4x, 3 dikali 2x menjadi 6x, dan 3 dikali 4 menjadi 12. Lalu tinggal kita jumlahkan saja ya, yang variabelnya sama. Berarti di sini x kuadrat dengan x kuadrat ditambah 2x kuadrat menghasilkan 3x kuadrat. 4x ditambah 4x ditambah 6x itu hasilnya adalah 14x. Lalu di sini hanya tinggal 12 ya. Jadi 12. Jadi dy per dx-nya, jadi dy per dx dari x kuadrat plus 4x dikalikan dengan x plus 3 itu hasilnya adalah 3x kuadrat plus 14x plus 4 ya. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya aturan hasil bagi. Jika diketahui y sama dengan u per v, di mana u itu adalah fx dan v itu adalah gx, maka rumusnya adalah gx, ada f aksen x, ada fx, ada g aksen x, terus juga ada gx yang dikuadratkan. Nah, biar lebih mudah, kita ke contoh soalnya. Berarti di sini ya, di sini x kuadrat plus 4x kita anggap u, lalu x plus 3 kita anggap v. Atau ini sama saja dengan fx ya, yang ini sama saja dengan gx. Berarti fx sama dengan x kuadrat plus 4x, sehingga f aksen x-nya itu adalah, kalau kita turunkan x kuadrat itu turunannya adalah 2x, lalu 4x turunannya adalah 4. Selanjutnya gx itu adalah x plus 3, sehingga kalau kita turunkan g aksen x-nya itu adalah x itu turunnya 1, 3 itu turunnya 0. Jadi 1 tambah 0 itu 1. Nah, tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus, yaitu dy per dx sama dengan gx. Gx-nya yaitu x plus 3 dikalikan f aksen x, yaitu 2x plus 4. Lalu dikurangi dengan fx. Fx-nya yaitu x kuadrat plus 4x dikalikan dengan g aksen x yaitu 1 dibagi dengan gx. Gx-nya yaitu x plus 3 yang dikuadratkan. Oke, selanjutnya menjadi kita kalikan dulu yang ini ya, x kali 2x itu 2x kuadrat, x dikali 4 itu 4x, 3 dikali 2x itu 6x, lalu 3 dikali 4 itu 12. Yang ini menjadi x kuadrat plus 4x dibagi dengan yang ini menjadi x dikuadratkan menjadi x kuadrat,
ditambah 2 kali X kali 3 menjadi 6X, 3 dikuadratkan hasilnya 9. Sehingga kalau seperti ini berarti 2X kuadrat dikurang X kuadrat, ini min ya, 2X kuadrat min X kuadrat itu adalah X kuadrat, yang ini jadi 4X ditambah 6X dikurang 4X. Jadi 10 dikurang 4 itu hasilnya adalah 6X. Yang ini jadi plus 12. Yang ini menjadi X kuadrat plus 6X plus 9. Jadi turunannya adalah X kuadrat plus 6X plus 12 per X kuadrat plus 6X plus 9. Oke. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah fungsi berantai. Fungsi berantai di sini kalau y-nya sama dengan fu dan u-nya adalah gx, maka kedua fungsi ini dapat didiferensiasikan. Maka dy per dx itu adalah dy per du dikali du per dx. Atau bisa juga dy per du itu sama aja dengan f aksen u, sedangkan du per dx itu sama saja dengan g aksen x. Bisa ya. Jadi di sini sebagai contoh, y sama dengan 5 dikali 3x plus 4 yang dikuadratkan. Nah, kita bisa lihat bahwa yang di dalam ini, di dalam kurung ini, kita misalkan adalah u. Jadi misal u itu adalah 3x plus 4. Maka y itu sama saja dengan 5u yang dikuadratkan. Lebih mudah ya. Nah, berarti dy per dx itu sama saja dengan dy per du dikalikan du per dx. Nah, itu sama saja dengan dy per du. Nah, ini y-nya 5u kuadrat, berarti dy per du-nya yaitu kita turunkan 5u kuadrat itu hasilnya adalah 10u. Sehingga dy per du-nya tadi adalah 10u, lalu du per dx. Du per dx-nya belum kita turunkan ya. Nah, berarti kalau u-nya 3x plus 4, berarti du per dx kita turunkan terhadap x ya. Kalau ini diturunkan terhadap u, yang ini diturunkan terhadap x. Berarti ini 3x diturunkan terhadap x adalah 3. Kalau 4 nggak ada ya, berarti dia 0. Sehingga du per dx-nya adalah 3. Nah, berarti ini hasilnya 3 dikali 10u adalah 30u. Baru kita jabarkan lagi u-nya tadi adalah 3x plus 4. Sehingga menghasilkan 30 kali 3 itu 90x, 30 kali 4 itu adalah 120. Jadi hasilnya adalah 90x plus 120. Jadi turunan dari y sama dengan 5 dikalikan 3x plus 4 yang dikuadratkan itu adalah 90x plus 120. Lalu selanjutnya adalah fungsi yang dipangkatkan. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau di sini diketahui y sama dengan fx yang dipangkatkan dengan n itu adalah bilangan nyata, maka x itu bisa didiferensiasikan di mana dy per dx itu sama dengan n dikali fx yang dipangkatkan dengan n-1 dikali dengan f aksen x. Nah, di sini sebagai contoh y sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 9 yang dipangkatkan dengan 15 ya. Jadi kalau kita tulis ini kita misalkan berarti fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 9 ya. Fx-nya di dalam ya, di dalam pangkat. Nah, berarti di sini f aksen x-nya atau turunan dari 3x kuadrat itu adalah 2 kali 3 6 ya, 6x ditambah 5x turunannya adalah 5. Kalau 9 turunannya itu 0 ya. Jadi f aksen x-nya itu adalah 6x plus 5. Sehingga kalau kita tulis dy per dx itu sama saja dengan n itu adalah pangkatnya berarti 15 dikalikan dengan fx-nya yaitu 3x kuadrat plus 5x plus 9 yang dipangkatkan dengan n-1, n-nya 15 dikurangi 1 itu adalah 14
dikalikan dengan f aksen x-nya, yaitu adalah 6x plus 5. Jadi ini adalah turunannya ya. Selanjutnya adalah fungsi inverse. Nah, atau kebalikan dari derivatif fungsi mula-mula. Jadi kalau fx y sama dengan fx dan x itu adalah gy, maka 1 per dy per dx itu sama dengan 1 per fx. Sebagai contoh di sini ada y sama dengan 3x plus 9, sehingga kalau kita sederhanakan dx per dy itu sama saja dengan 1 per dy dibagi dengan dx. Nah, berarti di sini turunan dari y itu adalah, kita tahu ya kalau y sama dengan 3x plus 9 itu turunannya adalah 3, karena di sini yang punya x itu cuma angka 3, sedangkan kalau dia nggak punya variabel itu dianggap 0 ya. Seperti aturan yang pertama, kalau dia konstanta dia turunannya adalah 0. Nah, sedangkan turunan dari 3x itu adalah 3. Nah, berarti fungsi inverse dari y sama dengan 3x plus 9 itu adalah 1 per 3. Selanjutnya adalah fungsi eksponen dengan basis e, di mana y sama dengan fx yaitu e pangkat x, maka dy per dx juga e pangkat x. Oh, ini sebagai contoh, ini salah ya, ini contohnya e pangkat x ya. Jadi ini sebenarnya rumus e pangkat x itu kalau diturunkan itu akan tetap menjadi jika y sama dengan fx itu sama dengan e pangkat x, maka turunannya juga akan menjadi e pangkat x juga ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah rumusnya ya. E pangkat x kalau diturunkan tetap e pangkat x. Lalu yang ke-11, fungsi eksponen dengan basis e. Di sini sebagai contoh y sama dengan e pangkat fx, maka turunannya adalah e pangkat fx yang dikalikan dengan f aksen x. Nah, di sini kita misalkan e sama dengan x kuadrat plus 6x min 4. Berarti kita tahu bahwa yang x kuadrat plus 6x min 4 ini adalah fx-nya ya. Sehingga fx sama dengan x kuadrat plus 6x min 4. Nah, di sini kita butuh f aksen x-nya atau turunannya. Sehingga di sini f aksen x-nya yaitu turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, turunan dari 6x itu adalah 6, turunan dari min 4 itu adalah 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa turunannya yaitu e pangkat fx-nya yaitu x kuadrat plus 6x plus min 4 dikalikan dengan 2x plus 6. Jadi ini adalah turunan dari e pangkat x kuadrat plus 6x min 4. Selanjutnya adalah fungsi eksponen dengan konstanta b. Jadi di sini kita sebagai contoh, jika diketahui y sama dengan b pangkat x, maka turunannya adalah b pangkat x yang dikalikan dengan ln b. Sebagai contoh di sini adalah 8 yang dipangkatkan dengan x. Jadi kalau diturunkan berarti dy per ini y ya, y sama dengan 8x, berarti dy per dx itu adalah 8x b pangkat x ya, berarti 8x dikalikan dengan ln 8. B-nya di sini 8 ya. Nanti tinggal dicari sendiri ya. Lalu selanjutnya fungsi eksponen dengan konstanta b, yaitu y sama dengan b pangkat fx, yaitu turunannya b pangkat fx dikali ln b yang dikalikan dengan f aksen x-nya. Nah, di sini sebagai contoh ada 5 dipangkatkan x kuadrat min 2x plus 9. Jadi dimisalkan ini adalah fx-nya, sehingga fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 9, sehingga f aksen x-nya itu adalah x kuadrat diturunkan menjadi 2x, min 2x itu diturunkan menjadi min 2, lalu plus 9 diturunkan itu hilang ya, habis. Jadi kita dapat bahwa f aksen x itu adalah 2x min 2.
Lalu selanjutnya tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Di sini dy per dx sama dengan b-nya di sini adalah 5 ya. B-nya 5. Fx-nya ini tadi sudah ya, berarti b 5, fx-nya tadi x kuadrat min 2x plus 9 dikalikan ln b berarti ln 5 dikalikan fx, berarti fx-nya adalah 2 f aksan x ya, yaitu adalah 2x min 2. Jadi dia seperti ini ya turunannya. Oke, selanjutnya yang ke-14 yaitu aturan diferensiasi dengan fungsi logaritma dengan bilangan pokok e. Kalau dia y sama dengan ln x, ini rumus ya. Jadi kalau dia diketahui y sama dengan ln x, itu dipastikan turunannya adalah 1 per x. Selanjutnya, kalau dia x-nya kita ganti dengan fungsi, maka turunannya adalah 1 per fungsinya dikali turunan dari fungsinya itu sendiri. Sebagai contoh, di sini y sama dengan ln dari fungsinya, di mana fx-nya itu adalah 5x kuadrat plus 3x min 7. Berarti dy per dx-nya itu adalah 1 per fx, 5x kuadrat plus 3x min 7. Lalu dikalikan dengan turunannya. Nah, ini turunannya adalah 5x kuadrat kalau diturunkan menjadi 10x, 3x kalau diturunkan menjadi 3, min 7 diturunkan menjadi 0, sehingga turunannya adalah 10x plus 3. Berarti ini tinggal dikalikan dengan 10x plus 3. Atau bisa juga 10x plus 3 dibagi dengan 5x pangkat 2 ditambah 3x min 7. Nah, ini adalah turunan dari y sama dengan ln 5x kuadrat plus 3x min 7. Selanjutnya ada fungsi logaritma biasa. Di sini kalau diketahui b log x-nya, maka turunannya yaitu 1 per x dikalikan b log e, atau sama saja dengan 1 per x ln b. Jadi turunannya yaitu adalah 1 per x ln b. Kita tahu ya bahwa b log e itu adalah 1 per ln b. Nah, jadi y sama dengan b log x itu turunannya adalah 1 per x ln b. Jadi sebagai contoh y sama dengan log 5x ya di sini ya. Sebagai contoh di sini ya, log 5x berarti kita bisa cari turunannya yaitu dy per dx itu sama saja dengan 1 per x-nya di sini. X-nya turunan dari di sini x ya, 1 per x ya, 1 per ini x ya. Lalu di sini ln b-nya di sini adalah 5 ya. Jadi di sini hasilnya adalah di sini ini 5 ya, 5 log. Sini soalnya yaitu adalah 5 sama y sama dengan 5 log x ya. Ini soalnya salah ya. Jadi dy per dx itu sama dengan 1 per ini adalah x. Lalu di sini ln b-nya adalah 5. Jadi 1 per x dikali ln 5. Nah ya, ini ya. Hasilnya seperti ini. 1 per x dikalikan dengan ln 5. Selanjutnya ada fungsi logaritma biasa. Di sini diketahui kalau tadi x-nya diganti dengan fungsi, maka turunannya adalah f aksan x per fx yang dikalikan dengan 1 per ln b ya. Ini ya. Kalau dia rumusnya ini sebagai contoh, langsung saja. Di sini b-nya adalah 5, lalu fx-nya di sini adalah 5x kuadrat plus 3x min 7, sehingga f aksan x-nya yaitu turunan dari 5x kuadrat itu adalah 10x, turunan dari 3x itu adalah 3, turunan dari min 7 itu adalah 0. Sehingga kalau kita substitusikan ke dalam rumus, dy per dx itu sama saja dengan f aksan x-nya itu adalah 10x plus 3 dibagi dengan fx.
fx-nya yaitu 5x kuadrat plus 3x min 7 dikalikan 1 per ln b-nya 5. Nah, dia jadi seperti ini ya hasilnya ya. Untuk fungsi logaritma biasa dengan y b logaritma yang difungsikan ya. Oke, next selanjutnya saya akan bahas tentang derivatif kedua dan tingkat yang lebih tinggi. Jadi yang telah kita pelajari itu tadi derivatif pertama ya, atau turunan yang pertama. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas juga tentang derivatif kedua, atau bisa juga lebih ya. Jadi dia itu turunan dari derivatif pertama. Jadi sudah derivatif pertama, sudah diturunkan, ini diturunkan lagi dari derivatif pertama tadi. Atau bisa juga dilambangkan dengan fx itu sama dengan turunan dari yang kedua ya, dan seterusnya. Kalau dia turunan kedua, kalau turunan ketiga ininya 3, angkanya 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, di sini ada y sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6x dikurang 4. Jadi turunan yang pertama, ini derivatif pertama, itu adalah turunan dari x pangkat 4 itu adalah 4x pangkat 3. Ini jadi min 3 kali 3 jadi 9, 9x pangkat 2 ya. Yang ini jadi 5x kuadrat kita derivatifkan menjadi 10x. Yang 6x kita derivatifkan menjadi 6 dan min 4-nya jadi 0. Ini adalah derivatif pertama. Lalu untuk derivatif kedua kita turunkan lagi, 4 kali 3 itu 12, lalu x ini 3 dikurang 1 ya, 2. Yang ini 9 dikali 2 18, x 2 dikurang 1 itu 1 ya, berarti x pangkat 1, jadi nggak usah kita tulis. Lalu 10x diturunkan menjadi 10 dan 6 diturunkan menjadi 0. Lalu f yang ketiga kita terserah sih mau sampai berapa, mau sampai habis aja ya, sampai dia ketemu 0, sampai derivatif keberapa sih gitu. 12x kuadrat itu kita turunkan menjadi 12 kali 2 itu 24. X-nya ini 2 kurang 1 itu 1, berarti x pangkat 1 tidak perlu ditulis, hanya x saja. Lalu turunan dari 18x itu adalah 18, dan yang ini turunan dari 10 adalah 0. Lalu turunan yang keempat itu turunan dari 24x itu adalah 24, turunan dari min 18 itu adalah 0. Lalu turunan yang kelima itu turunan dari 24 adalah 0. Nah, ini ya cara derivatif kedua dan tingkat yang lebih tinggi. Oke, cukup. Demikianlah pembahasan mengenai tingkat perubahan serta aturan diferensiasi ya dari kalkulus diferensial dengan fungsi dengan satu variabel bebas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.